di dalam diri kita. Kita membiarkan diri dituntun olehnya. Kadang dalam setiap kesulitan yang kita alami, kita berpusat pada kemampuan kita, sehingga seringkali banyak keputusasaan, banyak kesedihan, banyak kekecewaan dan sebagainya. Tetapi pada titik ini pun kita diajak untuk menyangkal diri, untuk senantiasa mengarahkan diri kepada Tuhan, membiarkan diri untuk diberikan kekuatan olehnya, membiarkan diri untuk diarahkan olehnya, tetapi juga semoga kita dalam setiap perjuangan kita untuk mengikuti Dia, untuk perjuangan kita untuk memperjuangkan yang baik, yang berguna bagi sesama kita, semoga kita tetap setia meskipun ada banyak kesulitan yang mungkin kita hadapi. Dengan demikian, setiap usaha kita selalu berfokus pada satu, yakni kehendak Allah sendiri. Setiap hidup kita sehari-hari mempunyai fokus yang sama, yakni untuk mengikuti dan membiarkan diri diarahkan oleh Allah sendiri, sehingga kita dapat memilih kehidupan, kita dapat berpaut padanya, kita meninggalkan keputusasaan. Di sisi lain, kita mempunyai kekuatan untuk tetap setia memperjuangkan yang baik bagi diri kita, yang baik bagi keluarga kita, yang baik bagi sesama kita. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati bersorak, sembarang bagi umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu, seutuhnya terima, dan ampun-Mu limpahkanlah berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau sungguh mencintai seluruh umat-Mu. Bimbinglah kami selalu agar kami hidup seturut sabda-Mu dengan menjalankannya penuh hormat dan syukur. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya. Dengan demikian engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu
mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bukan demikianlah orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Bacaan Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi pengikut Kristus, menjadi Katolik tanpa berbicara tentang salib tentu tidak ada artinya. Jalan kekatolikan itulah jalan salib. Jalan mengikuti Kristus itulah jalan salib. Tetapi toh bukan berarti setiap penderitaan itu, setiap kesulitan itu adalah salib. Tidak berarti bahwa kita pun di sisi lain harus mencari-cari penderitaan atas nama salib itu. Tadi ditegaskan oleh Yesus bahwa yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Tentu yang menjadi hal tidak boleh dilupakan adalah mengikut Yesus, mengikut aku katanya. Dalam mengikut Yesus perlu ada penyangkalan diri, perlu ada memikul salib. Tentu sekali lagi bukan untuk mencari-cari, tetapi bahwa dalam menyangkal diri di sana ada kerendahan hati, bahwa kita membiarkan diri dituntun oleh Allah untuk tidak berpusat pada diri sendiri, tidak berpusat pada kemampuan diri bahkan, tetapi berpusat pada kekuatan Allah sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam bacaan pertama juga, bahwa memilih hidup berarti memilih untuk diarahkan oleh Tuhan,
memilih untuk mengasihi Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan meninggalkan keputusasaan. Kemudian memikul salib dan mengikut aku. Penderitaan itu haruslah terarah pada mengikut Kristus itu sendiri. Maka tadi dikatakan tidak semua penderitaan dapat kita katakan sebagai salib. Bahwa ada kesulitan, ada hal, ada tantangan, ada yang tidak mudah ketika kita mengikuti Tuhan, berbuat kebaikan, mau katakanlah memberikan kesaksian dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, bukanlah penderitaan karena kadang-kadang ada penderitaan karena salah kita sendiri, ada penderitaan yang memang kita buat sendiri dan sebagainya. Tetapi kesulitan atau penderitaan itu haruslah apa yang berkaitan dengan kesaksian kita terhadap Tuhan. Setiap resiko di dalam kita mengupayakan diri untuk mengikuti Tuhan sendiri, mengupayakan kebaikan dan sebagainya. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan, pertama-tama berarti kita membiarkan diri Dia hidup di dalam diri kita. Kita membiarkan diri dituntun olehnya. Kadang dalam setiap kesulitan yang kita alami, kita berpusat pada kemampuan kita, sehingga seringkali banyak keputusasaan, banyak kesedihan, banyak kekecewaan dan sebagainya. Tetapi pada titik ini pun kita diajak untuk menyangkal diri, untuk senantiasa mengarahkan diri kepada Tuhan, membiarkan diri untuk diberikan kekuatan olehnya, membiarkan diri untuk diarahkan olehnya. Tetapi juga semoga kita dalam setiap perjuangan kita untuk mengikuti Dia, untuk perjuangan kita untuk memperjuangkan yang baik, yang berguna bagi sesama kita, semoga kita tetap setia meskipun ada banyak kesulitan yang mungkin kita hadapi. Dengan demikian, setiap usaha kita selalu berfokus pada satu, yakni kehendak Allah sendiri. Setiap hidup kita sehari-hari mempunyai fokus yang sama, yakni untuk mengikuti dan membiarkan diri diarahkan oleh Allah sendiri, sehingga kita dapat memilih kehidupan, kita dapat berpaut padanya, kita meninggalkan keputusasaan. Di sisi lain, kita mempunyai kekuatan untuk tetap setia memperjuangkan yang baik bagi diri kita, yang baik bagi keluarga kita, yang baik bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Ya Allah, buatlah hatiku suci, tanamkanlah semangat baru di dalam batinku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkaulah yang mendampingi dan membimbing kami untuk menyangkal diri dan mengikuti Yesus Putra-Mu. Kami bersyukur atas perjamuan ini yang memberikan kekuatan untuk melaksanakan usaha kami dalam berolah diri melalui pantang dan puasa, seraya menaruh harapan menuju tanah surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita siapkan hati kita untuk adorasi.